Walaupun kami beda agama, dia itu fans saya. Wih, mantap, Betul. mantap. Saya Alhamdulillah. saya mau pingin peluk dia sebenarnya. Kan abang di Makassar, abang bisa Iya. ketemu sama Gurunda Juma. Abang kan di Makassar nih. Nanti Iya. besok hubungi, kan abang mau di Hintan nih, minta antar aja sama beliau. Insya Allah beliau, insya Allah bersedia, insya Allah. Minta antar aja sama beliau. Pingin banget Nanti sih. di situ abang peluk. Tapi abang jangan apa namanya, jangan pakai ajaran abang yang dulu, pelukannya secara agama Islam. Kalau mengikuti ajaran abang dulu ada ciuman kudus, itu nggak boleh bang di Islam. Iya, nggak boleh Bang, memang coba betul. cek bang. Nggak boleh. Katanya Bang Zuma Iya. udah standby. Oh mana? Ciuman kudus tuh gimana sih mungkin Belum ada, Gurunda Juma belum ada. Belum ada permintaan. Dipraktekkan dong Bang Kian Santang ciuman kudusnya gimana biar biar paham saya gitu. tahu loh. Iya Jibril benar. tuh angkat. Jibril. Mana Jibril? Bang Jibril. Wah, Bang Jibril saya juga ngefans sama Bang Jibril. Ini keren ini, apa namanya? Narasi sama datanya ini. Wow, keren, mantap. Oh, ini Bang Juma udah hadir. Saya harus tutup kan takut gantengnya nanti saingan sama Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Gurunda, Iya, kronologisnya gimana, seperti Bang? ini. Bang Dewa mungkin bisa menjelaskan kronologisnya seperti apa, Bang Dewa? Baik, begini Bang Jum, sebelumnya selamat ulang tahun dulu ke Bang Juma ya. Semoga selalu sehat walafiat. Tadi waktu Dewa perjalanan ke Bandung, ini kan posisi Dewa udah ada di Bandung. Dia tiba-tiba nelpon Dewa ingin melakukan yang namanya syahadat. Dewa tidak mau sembarangan begitu saja untuk mensyahadatkan orang, sementara Dewa tidak tahu kapasitas dia itu siapa. Dewa tantang dia untuk video call, ternyata dia mau. Dewa tantang dia untuk mengirimkan yang namanya KTP-nya, ternyata dia pun mau. KTP-nya Kristen, saya jamin 100%. Dan walaupun dia berbeda agama dengan Bang Juma, dia sangat ngefans sama Bang Juma. Padahal posisi dia masih Kristen. Yang sering ditonton sama dia, Bang Dewa, Bang Juma, Bang Dewa, Bang Juma, dua orang itu. Dan akhirnya dia mendapatkan telepon Dewa dari YouTube. Dia menyimpan nomor Dewa itu sudah lama, tetapi dia tidak punya keberanian untuk nelpon Dewa. Nah, baru tadi dia berani nelpon Dewa dan udah merasa yakin kalau Islam adalah agama benar. Tetapi andaikan orang tuanya tahu, dia udah pasti diusir. Soalnya orang tuanya pendeta, ibunya adalah seorang pendeta. Tetapi dia sudah tidak mau peduli lagi. Dia sangat rindu sama kebenaran. Dia ingin yang namanya melakukan sholat, Bang. Begitu, Bang. Terus ditambah dia bermimpi. Ternyata dia diberikan hidayah lewat mimpi dan lewat diskusi-diskusi yang disajikan selama ini sama Bang Juma. Begitu, Bang. Masya Allah. Ibunya seorang pendeta. Silakan. Ibunya pendeta. Sampai hari ini masih pendeta ibunya. Masya Allah. Oke. Cuma ada satu pertanyaan dari dia, Gurunda, Iya. ke kita. Ibunya kan seorang pendeta dan beragama Kristen. Terus dia sekarang memeluk Islam. Kata dia, ini yang menjadi ganjalan hati dari dia, kenapa dia belum bersahadat. Apakah dia seorang anak yang durhaka apa enggak, itu Gurunda. Pertanyaan dia itu, unek-uneknya. Iya. Jadi kalau kita berbicara tentang itu berarti kita masuk ke ranah Islam ya. Ranah Islamnya yang ditanya. Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, menceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisahlu. Ini jelas Allah katakan fi amain. Artinya apa? Allah mengatakan kami perintahkan kepada seluruh umat manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya, kemudian dengan ya ibunya, kemudian mengandungnya dengan susah payah, kemudian apa kata
katanya, lalu menyapihnya sampai dia usia tua. Dan ibu menyapi kita sampai usia 2 tahun. Meskipun orang tua itu kemudian membesarkan kita dengan susah payah, maka perintahnya oleh Allah, wawasainal insana biwalidai. Jadi perintahnya Allah kepada seluruh umat manusia untuk berbuat baik. Ini kaidah. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan kemudian, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmu. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu, mengajakmu untuk menyembah selain daripada aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, kata Allah, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Tidak boleh kita taat kepada kedua orang tua ketika orang tua kita itu kemudian mengajak kita menyembah kepada selain daripada Allah. Tapi selain daripada itu, kita wajib taat. Kita wajib tunduk hormat kepada mereka meskipun kita sudah beda keyakinan. Nah, pertanyaannya, apakah saya durhaka? Tidak. Tidak sama sekali. Tidak ada kedurhakaan bagi anak yang meninggalkan kemudian kedua orang tuanya demi untuk mencari keselamatan akhirat. Justru itu adalah menjadi jembatan bagi kedua orang tua agar orang tua Anda juga mendapatkan cahaya kebenaran. Bayangkan aja, Bung, ini perempuan atau laki-laki? Laki-laki, Bang. Laki-laki. Laki-laki. Jadi gini, Bung, jangankan kita ya, Bani Israel di dalam Al-Quranul Karim itu diajak oleh Allah kemudian untuk mengikut kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kemudian Allah memilih mereka, memilih Bani Israel sebagai kaum yang tadinya dipilih, diutamakan kemudian, bahkan Allah mengatakan kepada mereka, wa'adallahu alladina amanu wa amila salihah lahum magfiratun wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan kepada mereka, di antara mereka orang beriman dan soleh, mereka mendapatkan ampunan yang besar. Itu Allah berikan kepada mereka. Tapi tetap aja mereka kemudian ingkar. Nah, kalau Bani Israel saja diperintahkan untuk ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, apalagi saudara, apalagi kedua orang tua. Jadi andalah yang dulu masuk Islam, habis itu lakukan kemudian apa yang diajarkan di Islam, ilmu tauhidnya, akidahnya, syariat-syariatnya, dan juga akhlakul karimah. Dari akhlak karimah inilah kemudian nanti akan terlihat oleh kedua orang tua Anda berubah dari semua aspek akidahnya, kemudian akhlaknya, tingkah lakunya, perbuatannya, tutur katanya, ada perbaikan semuanya, karena di situ sudah masuk ke dalam Islam, maka orang tua akan melihat ada kebaikan dan ada cahaya di situ. Insya Allah dengan Anda masuk ke Islam, tadinya orang tua kita yang kufur, ingkar kepada Allah, ya ada harapan melalui anaknya untuk mereka juga mengenal Islam. Tapi kalau Anda yang sudah kenal Islam saja menutup diri, bagaimana kedua orang tua kita yang tidak mengenal Islam? Anda saja yang kenal masih nutup diri, bagaimana kedua orang tua? Nah, kalau Anda sudah membuka diri dan menerima hidayah Islam, maka Anda lah yang akan menjadi sinar cahaya di tengah-tengah keluarga. Anda yang akan menjadi sirat, akan menjadi jembatan, menjadi hudan, menjadi petunjuk bagi kedua orang tua untuk mendapatkan cahaya Islam. Kalau bukan Anda, lalu siapa lagi yang akan mengajarkan Islam kepada orang tua kita? Kalau Bang Suma nggak mungkin, Bang Ucok nggak mungkin, Bang Kian Santang nggak mungkin, karena kita nggak kenal. Paling mereka lihat di sosmed. Tapi sebagai anak, Andalah yang punya kewajiban untuk mengajarkan mereka Islam. Saya kira begitu. Jadi Anda tidak durhaka, malah Anda menjadi anak yang soleh kalau Anda kemudian masuk ke dalam ajaran agama Islam. Itu dari saya, silakan. Ya, baik, sedikit sebelum ke Bang Yos, Gurunda, dia sekarang stay-nya itu di Makassar. Dan setelah syahadat ini, dia meminta kepada teman-teman kita yang ada di Makassar, ya mudah-mudahan aja Gurunda Juma bisa, dia minta diantar untuk Hintan, disunat. Oh iya, bisa. Usia berapa tahun? Alhamdulillah. Dia udah menikah, istrinya udah mualaf malah. Allahu Akbar.
Usia berapa tahun sekarang? Tahun 85, Bang Juma. 85, oke. Kelahiran 85. Siap. Iya. Bang Yos belum bisa on cam ya karena followernya masih sedikit dia. Tolong dibantu teman-teman kalau pengen Bang Iya. Yos untuk open cam. Iya, teman-teman di bawah nih, alhamdulillah tadi dia akunnya kan baru 17 followernya, sekarang udah agak meningkat, naik 80 tadi kulihat. Akunnya Tolong juga baru ditambah bikin lagi ini dia teman-teman. akun udah. Biar Akun dia TikTok bisa yang on tadi cam, teman-teman. iniin sama Bang Dewa dibikinin. Ya Bang Yos, ada yang mau ditanyakan lagi silakan Bang Yos sebelum ke prosesi syahadat. Sebenarnya sih tidak ada lagi yang pertanyaan saya, cuman satu, andaikan besok bisa saya menjadi jalan kebenaran, alangkah bahagianya diriku menjadi manusia. Cuman itu aja, nggak ada yang lain saya minta. Walaupun keluarga saya tidak menerima saya, terserah mereka aja. Yang jelas saya ingin jalan yang benar. Itu aja dari saya, Bang. Terima Masya Allah. Mungkin satu lagi Bang Juma diperjelas mengenai tato Bang Juma, karena beliau ini seluruh badannya full tato menurut pengakuannya. Silakan Bang Juma. Iya, jadi terkait dengan tatonya, ya itu enggak masalah. Lain cerita kalau Anda sudah Islam baru bertato. Tapi kalau sudah tato memang dari sananya, ya Anda mau menghilangkan juga boleh, Anda tidak menghilangkannya juga nggak apa-apa. Tapi sebaiknya kalau misalnya nanti ke depannya ada alat atau ada cara untuk menghilangkan tato itu, ya silakan aja dihilangkan. Gitu Bang. Kira-kira saya minta maaf Bang Juma. Iya. Kan saya kan tinggal di Macopa ya, mungkin Bang Juma tahu ya Macopa. Oh iya. Maros. Yang iya di atas Maros sedikit ya. Mandai bukan? Mandai terlalu jauh. Kan Oh. duluan kan Iya, Maros, betul. Macopa, baru Batangase ya. Batangase, betul. Ya. Tapi gimana caranya ya saya dijemput? Dijemput untuk sunat. Iya. Oke, nanti ada teman kita yang sudah tahu nomor kontaknya di sini. Ya. Ada Bang, ada. Nanti saya kirim. Ada di Oke, Bang Dewa baik. juga. Siap. Baik. Satu persoalan lagi, Bang Juma, dia ini memiliki profesi tukang tato, pelukis. Nah, pertanyaannya, apakah setelah dia melakukan prosesi syahadat pemeluk Islam harus ditinggalkan profesi itu atau tidak? Iya, jadi sebenarnya gini. Kalau suatu pekerjaan itu kemudian diantaranya adalah merubah ciptaan Allah, ya sebaiknya itu ditinggalkan. Tapi karena saudara adalah seorang yang baru masuk Islam dan juga belajar tentang Islam, maka pelan-pelan, jangan secara frontal. Usaha selain daripada itu kan bisa. Ada banyak usaha yang bisa kita lakukan tanpa harus melakoni usaha yang justru akan mendatangkan kemurkaan Allah. Kita bikin usaha baru, gitu. Kira-kira nih Bang ya, kira-kira Iya. andaikan dia meninggalkan profesi itu, karena profesi itu adalah bisa dibilang bagian dari mata pencaharian. Kira-kira Abang siap nggak kalau misalkan Abang menerima dia sebagai pegawai, Bang? Karena kita Di tahu tempat saya itu kalau terima pegawai ya harus sesuai dengan permintaan manajemen. sesuai prosedur. Iya, betul. Baik. Baik, ya. Tapi mudah-mudahan ya, kita nggak janji, tapi mohon doanya semoga dalam waktu dekat kita akan buka cabang baru di Makassar ini, dan memang kita akan butuh beberapa tenaga kerja. Saudara kita ini
punya skill apa kira-kira ya? Saya bisa mengurut Bang Suma. Kalau orang yang contohnya terpilih bisa lari iratnya syarat terjepit, itulah tambahan-tambahan sedikit untuk Iya. biaya hidup. Oke. Boleh saya tahu penghasilan selama ini berapa? Belum tentu Bang Suma ya, karena kalau saya mengurut ya bukan ada patokan. Itu Enggak, secara maksudnya ikhlas. rata-rata per bulan penghasilan. Belum bisa dibilang Oke. berapa. Oke, sip, Saya tidak sip. bisa pastikan. Bisa nyetir? Kurang. Kurang. Kalau jadi nantilah kita bicara ya. Ya insya Allah adalah itu. Yang penting sekarang ini Anda menjadi seorang Muslim dulu. Doakan dalam waktu dekat insya Allah kita akan buka kantor di sini. Ada beberapa staf yang kita butuhkan. Kalau diantaranya ya kita butuh OB, kita butuh driver, kita butuh satpam, kita butuh admin, administrasi dan seterusnya. Ya nantilah bagaimana caranya saudara bisa kita fungsikan di sana. Kalau memang Anda cocok dengan pekerjaan tersebut, dan kami juga sebagai pemilik usaha merasa Anda cocok untuk job yang kami butuhkan, gitu ya. Insya Allah Allah akan memberikan jalan kepada kita. Tapi ini belum bisa on cam ya beliau ya. Teman-teman tolong di follow dong biar bisa on cam, biar Udah enak 200-an. Udah bisa. Udah bisa Udah kayaknya. 200 lebih tuh Bang, udah bisa belum tuh ya? 232 udah bisa. tadi aku tengok. Ya udah. Ya Coba kalau dulu, udah coba. bisa berarti Bang Yos turun dulu terus naik lagi mungkin gitu ya. Sepertinya tidak usah kok. Dewa sudah tahu, KTP dia sudah ada di Dewa, semuanya sudah ada di Dewa, dan memang pada saat dia itu visi sama Dewa, seluruh anggota badannya itu penuh dengan tato. Lehernya pun ada tato. Jadi udah penuh dengan tulisan-tulisan. Dewa sudah tahu kok Bang. Dewa sudah visi sama beliau Bang. Gimana Bang? Kalau turun dulu, takutnya nanti dia tidak paham, atau mau sekarang langsung, saya serahkan ke abang aja itu. Tadinya Mohon izin Bang, Bang iya. Dewa, Bang Zuma bentar. Ya, silakan. Kalau menurut saya gini Bang Dewa, kalau seandainya diharuskan juga untuk open cam, gimana kalau Abang Yos ini coba, karena kan kontaknya kan ada sama Bang Dewa. Tadi juga video call juga sudah bisa kan? Bagaimana kalau video call sama Bang Dewa, terus nanti Bang Dewa tampilkan aja di layar live TikToknya gitu? Jangan, itu suaranya nggak jelas. Mending udah di sini aja, nggak jelas Oh suaranya. gitu, oke. dari agama apa sebelumnya? Ya, Agama apa Bang? Nasrani, Bang Sum, Kristen. Protestan. Protestan. Oke. Baik. Jadi gimana ini? Karena kelihatannya juga teman-teman kita di bawah ingin melihat. Kalau yang tadi kan Bang Lewa sudah lihat, oke. Iya. Kan syahadat di TikTok itu sebagai persaksian gitu ya. Mana tahu kalau saudara Yos tidak keberatan, ya kita usahakan supaya beliau buka kamera. Gimana Bang Yos? Ya, Bang Yos turun aja dulu, keluar dulu dari TikTok, terus masuk lagi lewat link tadi yang Bang Dewa kasih, Bang Yos. Boleh. Kayak tadi. Ya. Boleh. Oke, silakan Bang Yos keluar dulu terus masuk lagi. Ya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewi Taki Deng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi biasanya 1000 katanya baru Enggak, bisa bisa on-cam. 200. Sekarang 200 sudah bisa Sekarang katanya Oke. ya katanya udah 300 sudah bisa. Baik. Bang baik. Yos turun aja dulu Bang Yos. Terus nanti naik lagi. Belum tahu cara turun kali. Dia kan baru download TikTok. Host turunin host. Perasaan dia sudah turun itu. Gak mau Pi.
Dia pikir udah turun itu, tapi belum. Kamu. Saya turunkan dulu. Ya udah dah. Oke, Mbak Dela, asyhadu. Dia pula. Bang Jibril, aduh nih saya ngepet sama Bang Jibril nih. Insya Allah, Bang Suma. Agak tukari badeng. Baik, Nanti alhamdulillah. ada saya mau hubungi Ki, ada seseorang yang mau kayaknya mau ngundang atau gimana ya, tapi belum jelas sih. Mau ada acara di Medan. Katanya kalau dia hubungi panitia dulu katanya. Kalau bisa dia mau undang Gurunda. Nanti Di rasa Medan. konfirmasi. Iya. Kegiatannya di sana. Iya. Oh, Kak Dela di mana Kak Dela? Makassar. Gurunda, siap. kebetulan ini saya sama Bang Dewa lagi di Bandung. Insya Allah Iya. besok juga ada yang mau syahadat tapi langsung di masjid. Tapi insya Allah kita Alhamdulillah. langsung siarkan juga di di TikTok. TikTok. Semoga Gurunda Juma besok bisa naik juga ke TikToknya. Amin. Karena mungkin beliau juga pengen ngobrol sama Gurunda mungkin. Bang Siap. siapa tadi namanya ya Bang Dewa? Bang Joseph. Nah, habis itu langsung kita ajak ke dokter besok langsung dihintan, disunat. Nanti nomor kontak beliau dikasih ke kita ya. Siap. Ini Bang Yos coba bisa open cam belum? Belum kayaknya ini. Kemana ini? Halo, Lagi teman-teman udah 277. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf ya, saya mengucapkan, padahal saya Nasrani, tapi saya senang kok mengucapkan begitu. Iya, nggak apa-apa. Tidak apa-apa loh. Anda kan sudah Islam ini, iya. Ini gimana beliau belum bisa open cam Gurunda? Kayaknya emang harus 1000 atau 500 ya. Belum bisa buka emangnya. Ini Coba belum. coba Bang Yos. Ajarin dulu Kang Satria, ajarin. Bang Yos coba klik kamera, ada gambar kamera di situ, klik. Terus simpan. Mana ya? Di mana Itu ya? 300 di itu. foto itu Bang kan. Yos klik, ada gambar kamera tuh. Di mana? Fotonya. Di fotonya. Foto. Foto pas. Maksudnya di HP-nya, Klik gambarnya Bang Yos, ya. Terus nanti kan keluar tuh. Di atas sudut atas itu ada gambar kamera. Bang Juma ada. Ini Diklik. ada. Nah itu mah Bang Dewa. Tuh malah asa. Tuh, sah. Kimpe mau pakai ulumu. Bisa dicoba Bang Yos? Ditekan tuh gambarnya kotaknya Bang Yos itu yang warna merah ini ditekan. Nanti keluar gambar berikutnya itu di sudut sebelah kiri. Itu kameranya nanti hidup. Tapi dari host itu dia udah kelihatan udah bisa loh malah turun. Dibantu nyalain aja. Nggak bisa, saya nggak bisa bantu nyalain. Harus di HP dia itu. Tapi dari host itu ada kelihatan kan kalau pas dilihat itu kan dia udah bisa apa belum itu kan kamera kelihatan kan? Belum, kalau di saya belum bisa dia. Oh dia masih kabur gitu ya dia? Oh berarti belum. Kalau udah itu dia udah kelihatan tuh. Syukran Vero. Di follow aja dulu biar bisa itu. Ya silakan Bang Yos, naik lagi Bang Yos. Itu udah saya jambak. Bang Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di bawah. Bang Mungkin Yos, gara-gara operasi, saya Bang buka Yos. kamera itu sampainya dia juga nggak bisa. Wah, agak tahu sih hubungan nah. Mana tahu. Ya ada ya dia.
Itu udah saya jambak. Masih ada itu. di sini? Udah saya jambak. Itu. Oh. Dikonfirmasi Bang Yos, naik lagi sini. Terima Bang Yos. Suara kipas angin di ini kenceng. Oh iya. Panas di sini soalnya. Udah agak jauh dari kipas angin, Mas. Ya Bang Yos, naik lagi Bang Yos. Naik lagi Bang Yos, soalnya teman-teman juga mau follow lagi. Ini ada jambaknya yang kuat katanya. Udah ada aja. Kurang kuat jambaknya. Aku udah jauh dari kipas, masih kedengeran enggak? Enggak lagi enggak. Oh iya enggak. Video call lagi deng sama dia dekat Imaros Coba. Kak Dela di tempatmu udah hujan belum Kak Dela? Udah. Alhamdulillah. Ya ampun, di Jawa di Sidoarjo nih belum hujan loh, panas ya Allah. Hari gini pakai kipas. Nih, AC dong. Jauhin Ya. kipas anginnya, apa noise? Kipas anginnya noise. AC. Udah jauh Bang, udah jauh banget ini. Serius. AC di hotel ini, di rumah mah kipas ini. Kipas biasa di rumah sama jendela. mau di kamar, anak lagi tidur, nanti berisik. Itu dekat nama Bang Satria itu Dewa nggak noise ya? Oh enggak, kita kan anak band. Kalau anak band enggak. Apa hubungan? Mana ini Bang Yos? Silakan Bang Yos naik, Nggak ada yang naik nanya lagi. Udah juga. saya jambak kok ngilang. Ih Bang Dewa. Di telepon aja ini di bawah juga nggak Pede ada Bang banget. Dewa. Ngilang apa ya dia? Bang Dewa di telepon lagi Bang Yosnya. Dia bingung kali. Saya kalau menjelang mau syahadat mungkin kayak begitu. Ada rasa bimbang. Mbak Den juga mu'alaf ya? Hah? Mu'alaf juga Mbak? Bukan lah. Bukan sih, cuman ya kecilannya pandang gereja juga sih. Hah? Gak jelas. Hampir dimurtadkan lah, hampir. Dewa mah Tapi gak Oh. jadi. Sama siapa? Tante sendiri. Misionaris berarti ya? Enggak juga sih, kan mereka setiap jemaat kan kayaknya seolah-olah tuh wajib membawa orang gitu, kayaknya begitu. Wow. Jadi ponaan sendiri mau dijadikan kafir. Gitulah. Teganian. Tega nggak tega Bang? Kan memperbanyak umat. Oh iya juga. Nah, teman-teman Mana yang di beliau? bawah tunggu ya. Saya nggak naikin dulu teman-teman yang muslim karena ada yang mau syahadat. Nanti kalau misalkan prosesi syahadat udah beres, baru saya naikin ya. Tunggu ya teman-teman. Ini mana nih Bang Yosnya lagi ditelepon sama Bang Dewa kayaknya nih. Nggak ada di bawah juga, kepental dia. Apa sinyalnya gitu ya? Ini Oten juga banyak yang minta masuk. Nanti dulu ya. Oh, kayaknya sinyal itu. Ya ada Bang Jun di bawah itu turun dah. Siapa? Siapa? Bang Jun yang Kendari. Oh iya. Hai Bang Rahmat, ya, hai juga Baby Libra. Izin ya Bang Zuma ini baca typing. Iya iya silakan Dek, silakan nggak apa-apa. Nih mungkin saya naikin Pernah dulu ya. mondok juga Dinda Rahmat ini?
Alhamdulillah pernah Bang. Kebetulan dulu pas tamat SD langsung pondok 6 tahun di sini di Sumbar di Padang. Mungkin dia baterainya habis atau sinyalnya Gurunda. Kita tunggu sebentar ya. Ini ada Bang Andre. Boleh. Selamat malam. Selamat pagi. Oh, dari Muslim apa Kristen, Bang? Oh, Kristen. Udah potongannya gitu. Masih ditanya. Lupa saya. Mau bertanya apa mau ditanya, Bang? Aku mau disahadatin. Aduh. Kita uji dulu. Iya, makanya Sebelum masuk Islam, makanya sih. sebelum masuk Islam itu kita deteksi akalnya berfungsi enggak. Makanya Gitu si loh, Bang. Juma yang pantas mensyahadatkan saya si Juma. Tapi diuji dulu kan akal berfungsi atau tidak kan. Udah pastilah gitu. Nah, yang dilahirkan Maria ini manusia atau Tuhan? Sebentar kakakku tanda sayang, adik mana? Aduh, gimana ini anak kemayu? Di Komal gini, kalau nggak ada Oten yang cerewet, sepi nih Komal bicara ngalor ngidul. Sekarang kita bicara inti. Iya. Biar rame ini Komal supaya hostnya banyak followersnya atau apalah gitu loh. Nggak setuju? Gimana? Biasanya di Komal seperti ini kalau nggak ada Oten yang naik nggak rame. Terus. Artinya Supaya supaya rame. Harus ada Oten yang naik. Oke, baik. Ya, Anda sudah di atas. Terus Maksud saya kita perlu bicarakan biar rame hal-hal yang memang sebenarnya tidak perlu dibicarakan. Setuju? Iya, silakan. Karena itu bukan pengetahuan umum. Iya. Tadi aku dengar di bawah ngomong masalah tato. Iya. Kira-kira apa korelasinya tato sama agama? Coba abang jelaskan dulu. Iya jelas lah. Tato itu kan berarti merubah ciptaan. Iya kan? Tapi tidak mematikan. Iya betul. Tetapi kan menganggap bahwa ciptaan Tuhan itu kurang berarti. Enggak, bahwa dasarnya manusia memang kurang, iya. Bahwa dasarnya manusia lemah, iya. Di dalam kelemahan manusia dan kekurangan manusia, sepengetahuan manusia, dia menato dirinya dalam kesadaran bahwa itu tidak mematikan dirinya. Bagaimana? Iya, tapi tidak bisa Bang. Kalau di dalam Islam itu yang tidak boleh. Dalam ilmu fikih itu, ya tato itu nggak boleh memang. Itu Juma, ini tolong ya yang tidak berkompeten, bukan sama anggapnya. Artinya yang tidak memahami ini, tolong Bang Juma atau hostnya diatur ya, biar gua nggak dipotong bicara, bisa nggak? Gimana? Artinya dalam pembicaraan seperti ini biar ramai ini loh. Tolong antara pembahasan atau pembicaraan kita dua diatur oleh host gitu. Setuju nggak? Terlalu lebay kali lah Bang ini. Enggak, biar nanti kita ribut karena mengenal berperang kita di sini gitu maksud gua. Enggak, kan Abang bertanya tentang tato kan saya punya kewajiban menjawab. Enggak. Iya kan? Oke. Apa alasannya Abah itu menolak? Maksudnya? Tato. Kenapa? Itu kan perkara duniawi. Loh, justru kalau kita salah di dunia, itulah yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Enggak lah, Abang tahu. Bicara adalah bicara hal-hal yang roh. Yang nggak kelihatan. Orang nanti di akhirat itu dihukum berdasarkan perbuatan ketika di dunia. Betul atau tidak? Enggak lah. Abang pikir bahwa Tuhan tukang menghukum orang? Tuhan begini Juma. Konsepnya begini. Jika Tuhan menciptakan manusia hanya untuk dihukum semata-mata, mendingan gak usah ciptain manusia deh. Karena memang dia tahu bahwa saya itu punya kelemahan. Coba jawab. Oke. Jadi Abang
Kita manusia dewasa itu antara mulut dan akal itu, dan otak itu harus kemudian sinkron ketika berbicara. Jangan kemudian hanya ego, hanya cuap-cuap saja, tapi tidak mengetahui makna daripada apa yang kita sampaikan. Saya katakan kepada abang ini, Yesaya 3, Amsal 24, Mazmur 62, sabar. Ayub 34, sabar dulu bang, sabar. Jangan so pintar tapi bahlul, oke? Matius, bang, jangan so pintar tapi bahlul. Matius 10, Yeremia 17, Yeremia 32, Yehezkiel 7, semua menyatakan dengan sahih manusia kelak akan diupah berdasarkan dengan perbuatan masing-masing. Kalau perbuatannya baik, diupah dengan surga. Kalau perbuatannya buruk, diupah dengan neraka. Anda percaya enggak dengan itu? Percaya tidak? Saya makanya saya bilang, percaya. Jangan lagi ke situ dulu, saya bilang nanti ada temponya kita bicara tentang itu. Saudara kan bertanya, kenapa dilarang bertato? Hadits riwayat Bukhari dan Muslim menerangkan Allah melaknat orang yang membuat tato dan orang yang meminta dibuatkan tato, orang yang meminta dicabutkan bulu alisnya, orang yang menghias giginya untuk mempercantik diri, dan orang yang mengubah ciptaan Allah. Ini yang dimaksud oleh Allah ini. Jelas ini. Bagaimana dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, belum mengenal beda cerita itu, bang. Tetapi dalam budayanya sudah mengenal tato. Ya kan tadi saya katakan kepada saudara saya yang ingin mualaf, dia tidak apa-apa karena dia bertato sebelum dia Islam. Yang saya tahu kenapa Anda membela tato, karena Yesus Tuhan Anda juga bertato di pahanya. Betul? Bukan, kita bicara duniawi. Yesus di dalam Wahyu 19 nomor 16 punya tato, bang. Betul nggak? Begini. Saya tanya dulu. Yesus di pahanya ada tato, betul nggak? Enggak, problemnya kehidupannya. Nah, ini so pintar ngomong, so intelektual, tapi nggak nyambung. Ditanya apa, jawabnya apa. Saya tanya dulu, abang. Betul tidak di dalam kitab Wahyu Yesus diberitakan bahwa Yesus punya tato di paha? Artinya begini, saya udah. Kok artinya pula? Begini. Saya udah kasih waktu kau. Diskusi dengan saya itu kudu pakai akal, abang. Nanti di ending cerita tentang ilahi. Aduh, parah. Kita akan bicarakan. Mau sampai pagi aku layani kamu sampai pagi. Enggak usah terlalu lebay, bang. Saya nggak ada waktu bagi pantat ayam. Kalau Anda berbicara hanya seperti pantat ayam, tidak ada isi, percuma. Ya, saya tanya, betul tidak Yesus punya tato di paha? Jawab dong. Mumpung kita hidup di dunia. Kok mumpung pula? Ya kata-kata. Mana mumpung? Enggak, kebetulan kita lagi hidup di dunia, kan kita belum mati. Kebetulan, mana ada kebetulan? Memang sudah merancang kita hidup di dunia, kok kebetulan pula abang ini? Otak belum buka. Kita di Komal ini bicara tentang Bang, abang dengarkan saya, bang. Abang, kalau Anda mau waras, dengarkan saya. Kecuali kalau Anda ingin gila permanen, ya bicara sendirilah. Aku jawab apa, Anda ngomong apa. Anda naik ke sini kan untuk waras, supaya tidak gila selamanya kan? Mana hostnya? Gue bilang, hostnya mana? Dengarkan saya dulu, abangku. Makanya, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sudahlah abang ini pakai gigi palsu, kencang kali ngomongnya. Kelempar nanti giginya, bang. Ini harus ada hotel yang protes kayak gini. Iya, tapi jangan juga kelewatan kali. Biarpun film kartun kalau udah berlebihan juga nggak baik, bang. Ya, dengarkan saya dulu. Dengarkan. Itu kalau saya nggak mungkin kau larang itu. Ya sudah, abang tinggal ku sepak di sini. Ya, tinggal ku tunjang bokongnya abang, kelempar sampai kandang babi, lenyap abang di sini. Ya, kau sepak sekarang. Sekarang begini, dengarkan saya dulu. Sepak ganti-gantian kita bicara. Kau sepak. Nah, di dalam kitabnya orang Yahudi, Imamat 1928, janganlah kamu bertato pada tubuhmu karena orang mati, dan janganlah kamu kemudian merajai tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan yang mengatakan itu. Ini kitabnya orang Yahudi melarang bertato. Yesus di kitab Anda punya tato di paha. Ya, apa korelasi?
Enggak, gue mau minta korelasinya. Sakit kan? Enggak, begini cuma. Apa korelasinya? Gurunda, mohon maaf saya potong. Gurunda, Iya. Gurunda Iya, monitor iya. saya turunin dulu ya. Ini si siapa tadi pantat Si saya apa Barokokok. ya? Si Borokokok. Turunin Bargajul. dulu, ay. Turun dulu lo Bargajul. Ini sama siapa di satu lagi? Christian Brin. Christian Ya, itu muslim abangku. Oh Muslim. Bang Yos. Christian Brin. Halo, Bang Yos sudah gabung. Beliau adik saya juga. Iya. halo. Ya Assalamualaikum, dibesarin Bang Suma. saudara kita Yos. Assalamualaikum Bang Suma. Halo. Iya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya kehabisan data, makanya saya keluar lagi Oh, kok dong. cari-cari data. Iya, Masya iya. Allah. Luar Padahal ini badan saya demam, tapi saya tidak peduli. Saya mau bikin Allah. kebenaran. Masya Allah. Iya. Ini perjalanan saya 3 kilo lah dari tempatku, Wih, jauh dari kan? Macopa ke Maros. Iya memang jauh. Iya, karena saya di perkampungan, tapi saya mau keluar ke kota. Nggak peduli saya. Di Batangas kah? Di Macopa. Udah bisa buka kamera bang? Ya, Udah bisa buka kamera? Belum. bagaimana caranya? Yang tadi itu. Ditekan di layarmu yang merah itu, Bang. Sudah. Nanti keluar. Ada di sudut kiri. Di sudut kiri ada gambar kamera, ditekan. Baru disimpan, ada tombol simpan di bawah. Simpan. Ada tombol di bawah, paling bawah sekali ada tombol simpan. Dia belum bisa itu. Saya klik Belum belum bisa bisa. dia. Oh, Nggak tahu. kalau belum bisa. Oh ya udah nggak apa-apa. Coba kalau Iwan belum Villa, bisa. di sini ada yang menonton 1.300. Tolong di follow Bang Yos ya. Tolong di follow dulu, dibantu supaya sampai 1.000 beliau. Ya, tolong dibantu. Gimana caranya ya? Iya harus 1.000 dulu Bang ya, sabar ya. Ini teman-teman yang nonton 1.000 masa nggak bisa bikin akun followernya 1.000 sih? Ayo teman-teman, kalau mau lihat Bang Yos syahadatnya on cam. Ya mungkin Kak yang 1.000 yang nonton 1,3K ini ada sebagian dari teman sebelah. 400. Mereka nggak dukung kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Atau Bang Dewa, saya ada account satu lagi, followernya 2000-an, bisa dipakai buat Bang Yos sebentar. Dia nggak paham lah, Bang Jibril. Ini aja TikTok dibikinin. Oh, Teman-teman mohon digaspol ya, tab-tabnya ini kayaknya ada yang ngelaporin. Saya 2 kali rungkat. Tapi katanya 500 sudah bisa Bang. Ini ada yang banyak yang typing ini. Belum, buktinya belum itu. Gak bisa, harus 1.000. 1.000. Udah berapa? Dari hostnya kan ketahuan Bang, kalau udah bisa apa enggak tuh kan? Itu tanda-tanda. Nggak bisa. Udah saya cek, nggak bisa. Susah ya. Iya makanya belum muncul itunya. Bentar lagi lah, itu udah 600-an kok dia followernya. Baru 609. Iya 600-an sebenarnya. Itu si Borokokok nanti dulu ya, Borokokok mau ada yang sadat dulu nanti naiknya, jangan otohon. Berkokok. Si belum. Ya sembarang. Sudah saya finish nggak bisa. Bang Jibril Ya kemana? belum Bang Yos. Belum. Bang Jibril Tunggu. kemental nih. Ustadz Berarti Alif harus- atau siapa naik, kalau ada yang bisa baca doa nanti silakan naik. Pak Des Berarti gini memang harus 1.000 Bang Yos. Sabar, ditunggu dulu. Iya. Ayo teman-teman di follow saudara kita, yuk di follow. Mana ini Biar Bang bisa Jibril? on cam teman-teman. Bang Yosnya tolong, akunnya tuh tolong di follow teman-teman yang di bawah. Ya baru 600, ayo sedikit lagi. Biar kalian pasti kan kepengen lihat kan secara on cam kan. Ya makanya biar bisa on cam
kalian harus follow gitu. Follow Yos, akun Yos. Mau 700 nih kak. Iya ya. Ini Bang Jibril kemana? Ke Pental ya? Saya jam aku. Ini udah ada 699. Tadi aku cek 600 sudah naik lagi nih. Alhamdulillah. Oh, Ya, 700. Noise kak, noise. 700. Siapa ini yang noise? Yos. Didi kipas angin udah matiin, please teman-teman. Aduh, Didi terus yang disalahin, wai. Yos yang host, yang ini nice. Tahu itu matikan mic-nya. Nggak tahu mute Ya, ya kayak masih Ya, baru maklum, kasihan. maklum aja Mbak Dela, kan masih baru sih. Makanya. Kalau udah lama kayak aku, kalian marahin enggak? Apa-apa wis. Emang tempatnya ya ini. Jarang ngumpul deh Ini- sekarang. Ada, tapi teman-teman tertentu aja sih palingan. Nggak ikut-ikut debat. Ikut debat Nggak, kadang-kadang kalau udah terjebak di dalam satu room, mereka ternyata debat. Kayak Bangian itu loh. Kayak kemarin itu. Ada sih kak. Gurunda mungkin langsung aja disadatin Gurunda, karena nanti juga kan akan ketemu di Makassar, bisa open camp bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan itu yang jadi masalah, Bang. Tetapi nanti banyak fitnah yang beredar di Iya, mana-mana. benar. Betul. Ya. Masalahnya kalau di Makassar kita bisa lihat, tapi yang di sini nggak bisa lihat. Menimbulkan. Ini udah on the way 800 dia kak. Bentar lagi. Bentar lagi tuh, dia udah 800 tuh. Namanya Yos Tato. Kayak Yesus aja punya tato di paha. Insya Allah ini bisa sampai 1000 lah, bisa lah. Ini ntar lagi ini udah 700 kok ini. Insya Allah teman-teman mohon bantuannya ya untuk ngefollow saudara. Kayaknya udah bisa deh, 500 juga udah bisa kayaknya. Coba Bang Yos turun dulu, terus Udah kayak tadi nyala naik ya? lagi Bang Yos. 1000 bang, nggak bisa harus 1000. Iya, itu terlalu banyak hoax. Padahal kita udah sering coba. Ada yang bilang 200, ada yang bilang 500, ada yang bilang 700. Nggak ada pernah berhasil. Nanti setelah 1000 baru bisa. Ayo dikit Coba lagi, dikit lagi. Teman-teman Laskar Api di ini aja, di share aja ke Instagram Laskar Api, disuruh pada follow dulu. Iya, Di sana kan banyak. biar dibantu nih, biar cepet nih. Ntar lagi Ini kok. umat Ontohon maksa banget nih, di bawah banyak banget pengen naik nih. Nanti dulu ya Barokokok. Ada yang mau sadat dulu. Pada kohok, pada huut. Ini tuh sudah 795 teman-teman. Naikkan lagi teman-teman. Ayo, bisa 1000. Bisa lah ya. Iya, ini ada 1300, masa nggak bisa sampai 1000? Oh, masa nggak bisa? Bisa. Ini tadinya dia akunnya ini cuma 17 tadinya. Nah sekarang bisa sampai berapa itu kan berarti bisa lah. 805. Ya kan. Ada yang ngorok dari tadi atau ngapa itu? Mana Jek naik? Anakku bang. Oh, Dia laki-laki. Ini penonton ada 1,3 kok. Nanti kalau udah di follow, di unfollow juga nggak apa-apa. Yang penting bisa open cam aja dulu. Jam anda. Kecemamat sih. aja. Ajarinnya enggak namanya host ini. Jangan kayak umat Ini, Ontohon doi, jangan ini. Ini Bang Kian Santang yang dikejar viewernya harusnya yang naik kan. Ini malah koinnya yang sampai 2K. Iya. Nah ini buktinya, baru niat aja udah masuk Islam, udah Allah kasih rezeki gitu kan. Masya Allah. Ini si Wendy ini pantat ayam lu nggak ini belum kapok debat sama Gurunda, lu di Bali tiap hari lu. Siapa tuh? Kita naik terus itu si pantat ayam tadi. Pansos bang, biar naik. Oh si Andrianos.
Andre, Ade. Nggak mau lagi dia nulis namanya Andrianus, dia malu dia. Kenapa? Kemarin aku panggil Anus, dia ngamuk. Ya, marah dia dipanggil Bang Juma Anus. Ya itu kan namanya juga. Sekalian, Si aku sih sekalian sependapat. akun Dewa di follow juga yang ini ya. Sekalian. Kenapa lagi? Ini akun keberapa lagi Dewa? Bang Dewa mau syahadat juga, biar saya follow. Sebenarnya Kalau udah 1000 akun lebih. ini boleh lah, kalau mau di follow, enggak apa-apa. Ya, habis di follow langsung report. Pak Ahmad, makasih banyak. Ini Perasaan ini udah dikasih 10 koin percuma, dia nggak paham juga koin itu. Nggak tahu Orang dia cara main TikTok ini. aja baru. Ya kan gampang. Gurunda ya, Sugi juga banknya. saya follow ya. Mohon di follow back Gurunda Sugi. Siap Bang Rahman, siap. Saya dari Padang. Iya. Mana Padangnya, Bang? Siap. Di Padang kotanya Bang, dekat sama Oh, di Uniripa. Padang Kota. Uniripa Bukit. Masya Allah. Wah, Uniripa di Bukit Tinggi. Pantas kemarin debat Iya. sama si anak Batak bawa-bawa rendang. Ini rendang yang bikin. Salam kenal ya Bang Ahmad ya. Itu ada Bang Nal itu di Padang juga tuh, Bang. Bang Nal. Oh iya. Iya, Bang Nal itu di Padang mana ya tempatnya agak lupa aku. Udah pernah saya ke sana sih. Rahmat kemarin yang debat dengan anak Batak 2 hari lalu itu ya, 3 hari lalu ya. Iya, itu yang di Iya, Bang pitingnya Zuma, ada yang- di saya Gurunda. Yang Bang anak Batak angkat tangan terus dia minum pakai galon. Oh iya. Itu Bukan yang garuk kepala, garuk kepala. Bukan. Oh, kalau yang garuk itu kepala Bang sama Zuma itu. Gurunda itu. Mau pamer Gurunda itu. yang duet sama ini kan, duet sama Uniriva kan Bang Rahmat? Iya, Iya, banyak yang- iya, ya kemarin iya kan. itu. Kirain yang garuk Fake. kepala dia. Udah kan tadi, udah tadi. Udah katanya, suruh baca tadi itu. 1 Korintus Yang naik 15:28. jangan koinnya, yang naik followernya. Koinnya dia nggak paham. Kalau Cara koinnya sharingnya ke Bang nggak Dewa paham. aja teman-teman, koinnya ke Bang Dewa aja. Nggak usah, ke Dewa juga nggak usah. Kalau mau ngasih rekening aja nanti minta sama Dewa ya. Rekening aja langsung. Kepain koin? Aja Bang Dewa Ayo teman-teman yuk di follow aja teman-teman kita di follow ayo yuk. Saya udah follow beliau. Ayo. Teman-teman, ayo dinaikkan lagi. Itu ntar lagi tuh mau 1000. 140 orang. Ah, ini 40 udah orang lagi. 860 loh teman-teman. Cepet dinaikin. Iya, buruan. Ya, Kalian sambil pasti nunggu kepengen lihat waktu. juga kan? Sambil nunggu waktu, saya ingin tahu dong alasannya Bang Yos ini kok ingin memeluk Islam itu apa sebabnya gitu loh. Bukannya di Islam ini repot Bang. Enakan di Kristen lagi Bang, seminggu sekali masuk surga Bang. Jogging-jogging, Alasannya udah cingkrak-cingkrak tidak ya kan? mau lagi katanya Ustaz Sugi. Alasannya udah tidak mau lagi jadi umat borokokok. Di Islam tuh repot Bang. Anda harus puasa, Anda harus bersedekah, Anda harus sholat 5 waktu, enak-enak tidur, Anda harus bangun, berwudu, ya sholat subuh. Ribet di Islam Bang. Kok pengen kenapa Bang? Kalau namanya kebenaran itu saya tidak pernah goyang. Masya Allah. Keren. Ini aja saya sudah demam tadi, habis data saya. Saya tancap gas cari data ke kota. Padahal saya tinggal di kampung. Nggak perlu Tinggal di daerah mana Bang? daerah Macopa. Makassar Pak De. Oh di Makassar. Iya, Macopa. Iyalah. Orang asli mana Bang Yos ini? Saya Medan. Anibat ya. Apa Anibat? Anak Nias Batak. Oh, anak Batak. Berarti punya ini Bang, punya apa istilahnya itu? Marga. Marga. Iya. Anak Nias Batak berarti campuran berarti ya Bang ya? Iya. Ayah Marganya saya apa? Marga Gea, tapi mama saya Burta Galung. Oh, Ruta Galung. Iya, Berarti iya. bapak Nias gitu ya? Iya, tapi nggak ada lagi, udah meninggal. Ibunya dia pendeta Ustaz Sugi. Masya Sampai Allah. sekarang masih pendeta ibunya. Dua-dua sebenarnya pendeta, tapi sudah meninggal ayahnya.
Itu sejak kapan Bang mulai melirik Islam itu? Ya sudah lama sih, saya ingin sekali saya menjadi seperti dia. Tapi kan saya orangnya kan tertutup. Biarpun saya sakit, saya nggak bilang sama siapa-siapa. Mau gimana saya pun saya nggak cerita sama siapa-siapa. Karena saya orangnya tertutup. Akhirnya saya sering buka-buka di YouTube. Walaupun saya agama Nasrani, saya fans banget sama Bang Zuma. Masya Allah. Ya. Oh, berarti karena nonton Bang Zuma lah ya, Untung mendapatkan kakak fans hidayah. sama Ustaz Sugi, untung. Ya. Subhanallah. Ya, tapi serius loh Ustadz Sugi. Kemarin kan di sekitar kompleks saya juga video-video Bang Zuma kan saya kenalkan tuh sama jamaah-jamaah masjid gitu. Nah iya, tadi saya jajan ke warung, yang diputar orang tuh video Bang Zuma loh. Iya. Insya Allah udah terkenal Bang Zuma di Padang. Umumnya di kompleks saya insya Allah. Terkenal Bang, bukan terkenal, terkenal. Kok bahasa Ya sama Bang. Saya Indomie Bang, Indonesia Minang. Susah kali kalau bahasa Indonesia ini Bang. Di Medan juga Bang Zuma terkenal. Tapi saya sering kok melihat kalau orang sholat. Saya sering di luar duduk, saya pandangi. Saya sebenarnya dosa saya sih banyak. Cuman saya di sini kan berkedok Muslim karena selalu saya pakai peci. Karena saya orangnya tertutup. Kadang orang, kenapa nggak sholat? Lagi nggak enak badan. Itu aja. Ya ada Habib di bawah itu, asega. 917 teman-teman, ayolah bantulah teman-teman. Sedikit lagi. Coba teman-teman kirim ke itu Laskar Api. Suruh Udah di 900 teman-teman. Gaskan teman-teman. Ih, lama Solid kali lah ya. teman-teman ini. Teman-teman solid. Ini Mahathir ngapain teman-teman. dinaikkan lagi? Biar lihat gambar Yesus. Astaga. Ya, lagi kawan-kawan. 70 orang lagi, yuk. Gaskan teman-teman. Disiapin KTP-nya ya Bang Yos ya. Nanti KTP-nya disorot aja ke kamera, tapi ditutup alamat sama itunya agamanya doang yang diliatin. Tapi itu KTP saya di rumah, saya di luar, masih di luar. Tadi ada fotonya kan sama Bang Dewa? Nggak ada ya? Ada. Ya. Ada Bang Dewa. Tadi nunjuk Ya, di Bang situ Dewa. aja. Nanti dikirim ke Gurunda, kebetulan Gurunda istrinya juga belum punya sertifikat mualaf katanya. Oh, istrinya mualaf juga? Udah Iya, mualaf duluan Udah istrinya. duluan. Orang Medan juga? Nggak tahu saya tuh, orang Medan bukan Bang Yos. Ya. Batak juga istrinya? Istri. Campuran juga. Campuran apa ini? Sama Anibak juga, anak Nias Batak. Oh, Berarti sudah lama di Makassar ya? Saya itu 2006. 2006. Oh iya. Lumayan lama. Iya. Kan dulu kan namanya kan Ujung Pandang. Iya. Tapi sekarang dibilang Makassar. Betul. Ya, dulu itu panggilannya. Ujung Pandang. Sekarang yang ada Ujung Batu. Di Riau ada Ujung Batu. Bukan. Karena dia kan paling terus ya Bang ya, Bang Juma. pandangannya Dikasih toh. peci bagus ini. Peci. Kaya banget sih Dewa. Apain sih, Wak? Buka kamera. Dikasih peci. Udah tutup aja kameranya. Mual aku jadinya ini. Ini masa kini udah. Tutup. Ya Bang gitu. Dewa rambutnya disasar. Tapi tadi itu pakai apa, Wak? Rambut ditilep. Belangkon. Si copot. Ini Baby Libra ini siapa? Baby Libra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan?
Saya mau menjadi saksi Bang Yosnya nanti syahadat Bang. Baik. Nanti kalau misalkan ini bisa dibawa juga ya menyimaknya. Iya Bang. Iya. Saya mau nyamperin Bang Ustad dulu tuh, Bang Ustad Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 50 lagi teman-teman. Ayo digas boy. Kok noise ini gara-gara dia nggak mute, nggak di mute. Teman-teman, gaskan teman-teman, ntar lagi teman-teman, 1000 nih, ntar lagi nih. Jangan ada musik. Gurunda itu yang ada musik itu. Wah, Ini gimana? mau marahin Gurunda itu. Iya, wajib dimarahi siapapun pokoknya. Bang Zuma tadi tuh. Dasar Ustaz Sugi ini guru yang durhaka nih. Masa marahin? Yang bisa marahin Bang Juma cuma saya. Lainnya nggak boleh. Ayo 50 lagi teman-teman. Ya lah sama anak gitu kan. Teman-teman 50 lagi. Udah 956 teman-teman, berarti berapa lagi tuh? Ayo sedikit lagi yuk. 34. Cepet. Aku percaya kalian solid teman-teman. Ayo cepat. Sinoya, ayo nyanyi dulu kalian di atas. Oh, emangnya kalian yang suka nyanyi-nyanyi di gereja? Oh, kita nggak nyanyi, kita selawatan, woi. Nggak ada kita nyanyi-nyanyi. Di surga mereka nyanyi, apa nggak capek ya? Selamanya nyanyi. Haleluya, 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 haleluya. Ribuan tahun. Coba. Nggak capek. Karaokean aja hampir satu album rasanya, ya Allah doer. Dikit lagi teman-teman, ayo. Gas. 20 orang lagi. Iya. Ya teman-teman, dipercepat. Hai teman-teman, udah 976 teman-teman. Ayo kalian solid teman-teman. Naikkan lagi teman-teman, ntar lagi teman-teman. Kalian pasti pengen lihat. Ini jadi Wah, cerewet. bisa kirim ini ya nggak ada apanya? KTP beliau ke boleh. Bang Kian Santang, boleh nggak? Bisa. Udah ada di Bang Dewa di sini. Ini Bang Dewa, saya sama Bang Dewa kan nih di Bandung. Orang dia lagi berdua itu. Ya, sudah buka aja kamera, perlihatkan KTP-nya coba. Oh baik, bentar. Os, kenapa tadi Os? Dini bawel, nanti saya seret ke KUA. Oh, ini KTP. Apa? Kok KTP goyang-goyang? Ini muka saya, Gurunda. Masya Allah. Kirain KTP yang bicara. Oh, sama Bang Dewa aja katanya tuh. Dibesarin Bang. Besarin si Teos ini. Si Borokokok Dewa. Teos. Borokokok Dewa. Oh, betul. Oh, si Bolga. Simbol Agamanya itu Kristen. Agama. itu loh, Kristen itu loh. Kristen. Oh, Kristen. Fotonya. Geser terus ke Foto. kiri. Ini kuku apa kaki Iya. ayam ya? Ini ceker ayam. Astagfirullah. Aduh. Oke, sip, aman. Kakinya anjing. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Ini kaki ayam kok bisa kayak gitu ya? Kok Dewa pelihara kuku sih ya? Tunggu, ini 9 orang lagi teman-teman. 9 orang lagi, ayo. Kaki ayam ini. Bang Dewa, kukunya panjang gitu gimana ceboknya Bang? Nggak pakai cebok kak. Sekarang kan udah ada tisu. Bisa pakai Itu tangannya ngembarin Bang Juma itu Bang Dewa itu. Apa jempol semua gitu? Biasalah, udah buat ngadepin. Ayo detik-detik 1000 teman-teman. Detik-detik 1000 dia. Ya 5 orang lagi teman-teman. Buat konten kreator besok kalau ada yang mau ikut live ya, yang syahadat langsung di masjid, besok saya live-in di TikTok ya.
ikutin aja. Nanti besok saya langsung live di TikTok. Sekalian mau saya bawa ke rumah sakit untuk dihitan. Katanya sampai berapa ini sama Bang Dewa? Udah 1.005 Gurunda. Udah 1.005 pengikutnya Gurunda. Jam berapa Bang Jan Santang? Habis juhur. 1.002 oh Habis juhur. Habis juhur, sadatnya habis juhur. Oke. Katanya sih dihintanya pengen digigit sama Bang Dewa. Ya turun dulu ya. Turun dulu, terus naik lagi. Nah, Itu kalau untuk sunat dijepit pakai 2 kukunya Bang Dewa udah selesai. nggak pengen digigit katanya. Oh, digigit. Pakai kampak. Nggak, dicubit aja sama kukunya Bang Dewa itu. Ini lucu ini si Titanus ini pengen naik aja terus. Diam dulu kau. Ya gusar lah karena ada yang mau mualaf kan. Iya, risau dianya. Udah ada ya? Iya. Tadi saya cari. Sabar, baru kokok. Ntar kalau udah syahadat baru kamu Itu naik. pendeta ya Pak Sugi tuh, si Anus tadi. Kurang tahu saya. Kayaknya sibuk kali dia dari tadi tuh mau naik. Bukan dari tadi, dari kemarin dia. Iya. Oh, so penting ya kan, dari tadi dia naik. Aku mau ngomong dulu gitu. Ini Bang Dewa ngapain ini Bang Dewa? Mau cakar ayam. Iya. Ini muka sangar, tangannya kayak bidadara. Enggak, itu kuku ayam. Apa kuku ayam? Iya, kaki ayam. Yang burung bangau. So, kukunya Bang Dewa, Pede beda kali ya, dia. nakutnya. Pede kali. Ih beneran loh, dia tangan kiri loh itu. Ceboknya gimana tuh Bang? Bang Yosnya belum ada ya di bawah ya. Coba teman-teman ada nggak? Iya. Ya, Rokok Bang Dewa, rokok. jahe. Jarum super. Mana ada berhenti ngerokok tadi sepanjang jalan aja 2 bungkus. Belum di sini sebungkus. Mana ada? Ini dia. Udah naik coba. Gedein dia. Nah, sekarang udah bisa open cam dia. Diklik itu Mute Dewa, mute. Diklik kameranya. Coba dituntun Mbak Gemini, saya kurang bisa. Bang Yos. Coba Halo? diklik itu fotonya Bang Yos. Ditindus, di tap gitu, apa sih namanya, ditekan. Nah, ada kamera kan? Nah, balik kamera. Di balik kamera Bang. Ada di tengahnya. Di tengah tuh ada tombol Di baliknya. tengah. Nah, loh. Waduh. Di tengah Bang. Di tengah dari kamera itu. Itu bukan malah mau loncat dari jembatan, enggak? Ya. Bang Yos diulang lagi kayak tadi Bang. Diulang lagi tadi kayak dipencet terus. Gimana? Dipencet lagi. Terus ada di samping kamera itu balik kamera. Dia nggak ngerti. Ya, di sebelah Pencet tengah. ini ibu-ibu ini paling cerdas ya kalau bicara Ini masalah pencet. diulang Ya kayak udah, tadi. gitu aja, gitu aja. Ulang aja. Ditekan di layarnya yang merah kan. Tadi kan terbuka kayak tadi tuh. Terus ditekan yang bagian yang tengah. Di samping kamera. Yang di bagian tengah itu. Yang kotak-kotak ada bulatan di tengahnya. Gimana? Ibu-ibu sosialita gitu loh. Apa nggak tahu. Ditekan lagi Abang, itu tadi. Abang Namanya tekan yang Bang Yos. layar merah. Layar merah ini ditekan. Habis itu keluar tuh kan. Terus ditekan layar yang paling sudut. Tapi setelah itu udah layar kameranya sudah muncul. Nanti tekan yang tengah. Biar kameranya berbalik. Kamera depan Bang. Kalau mau foto gitu kan. Iya. Dia lagi pelajari lah itu. Fitur-fiturnya ini kok Bang.
Ya udah kayak tadi aja Bang lah. Yos, kameranya ditekan Bang Yos, kameranya ditekan Kameranya kayak aja. tadi. Nanti pakai kamera belakang aja, dia nggak apa-apa. Iyalah nggak apa-apa. Gini aja nggak Kayak apa-apa tadi ya. aja, Bang. Enggak, buka kameranya Bang Tekan Yos. kamera lagi, tekan kamera lagi tadi. Kayak tadi. Merah. Heeh. Begini. Kamera Bang Yos yang di TikTok, klik foto Bang Yos, terus ada gambar kamera kan di situ, klik gambar kameranya. Tekan namanya Bang Yos itu yang ada huruf V. Ini baru udah saya lihat saya nih. Simpan, Sudah simpan. Oh itu Simpan. itu kamera HP Ada di dia bawah. itu Gak palingan. apa-apa, iya. Nah, Simpan. ya udah gitu iya. aja. Balikin. Balikin HP-nya Balikin HP-nya ke muka. HP-nya ini balikin ke depan, ke muka. Diputar. Saya gigit juga nih posisi kuping yang ke saya muka. nih. Oh ya. Nah, elah iya. Jangan dekat begini, lampu Bang Bos. Yos. Ya gini. Nah, Iya, oke. mantap kan, kelihatan kan, ganteng kali lah Bang nih, mantap. Oke, Gurunda dilanjut Gurunda. Sebelumnya kita apresiasi pada yang di bawah. Terima kasih teman-teman sudah memfollow akun Bang Yos sehingga dia bisa on cam. Lanjut. Akun saya mana ya? Oh ini dia. Di bawah Gurunda. Ini gara-gara kukunya si naga betina tadi ini. Kuku ayam. Kuku ayam. Iya loh, persis loh kayak kaki ayam ya. Oke. Aku ikut ketawa. Kita langsung syahadat ya, sahabat-sahabat sekalian, karena di tempat saya ini sudah hampir jam 3 lewat 60 menit. Oke. Bisa ikuti saya Bang Yos? Dengar nggak? Bisa. Oke. Telunjuk kanannya boleh mengarah ke atas Bang. Begini ya. Satu jari. Satu. Satu bukan jari. fis. Bukan Ya fis, bagus, Allah, tutup aja ditutup. kamera. Angkat tangannya, tutup kamera. Biar kelempar pakai sendal dari sini sekalian. Kamera ketutup, Abang. Buka kameranya Bang Bang. Yos, buka kamera lagi Bang Yos. Bang Yos. Gimana? Klik lagi nama. Kameranya namanya ketutup Bang. Buka Gini ya. Simpan. Kayak tadi simpan. Ya, buka kamera macam tadi kan. Nah, Udah. ngintip dia. Balik kameranya. balik. Dibalik lah macam tadi tuh Bang. Begini. Ya, gitu. Oke. Kami bisa Nah. lihat. Nah, ini telunjuknya tampak. satu Bang. Telunjuknya gini. Ganteng. Itu kayak Bang Suma tuh. Ya. Oke. Jangan digoyang-goyangkan ya kameranya ya, gitu aja ya. Baik ya. Ikuti saya Bang ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang, Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Gimana? Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik saudaraku, saudara Yos, karena saudara dari Kristen, saya ingin pengakuan Anda
di depan banyak orang bahwa Anda mempersaksikan kalau Yesus itu hanya manusia utusan ciptaan Tuhan. Boleh ya? Ya. Oke. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Akbar. Anda sudah sah. Allah. Kapan mau sunat? Besok. Jangan dulu besok. Saya harus kabarin teman dulu tim saya untuk jemput saudara. Oke ya? Noise. Oke ya? Nanti kita komunikasi. Saya kabari dulu staf saya kabari tim saya dulu kapan saudara bisa dijemput. Habis itu nanti kita bawa ke kantor polisi ya. Untuk apa kantor polisi, Gurunda? Oh sorry, bukan kantor polisi, di rumah sakit untuk disunat. Nanti nomor HP sama KTP-nya dikirim sama Bang Dewa ya, Gurunda. Iya. Kebetulan kalau daerah Marus itu di rumah sakit Auri kita punya tim di sana, insya Allah. Tapi kenapa Bang Suma hati saya senang banget ya? Kenapa saudaraku? Kenapa ya hati saya senang banget? Hatinya senang. Dengan Bang Suma? Ya, karena mungkin saya tidak Ya. Karena hidayah itu Bang. Jadi resmi jadi muslim ya. Amin. Walaupun sempurna ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Bukan cuma abang yang suka, banyak perempuan yang suka juga. Oke. Masya Allah. Kalau perempuan Bang Suma tidak ada lagi. Bang Suma ya Allah. Iya. Kita minta doa dulu dari guru kita ya, Akhi Sugi. Ya, untuk Tapi boleh nggak bertanya Bang Suma? Boleh. Boleh. Siap. Boleh nggak saya punya istri cuma satu seumur hidup? Boleh. Itu di dalam Islam fawahida, cukup satu. Tidak ada agama di luar Islam yang mengajarkan cukup satu istri. Saya boleh taruhan. Kalau ada orang yang mengatakan di agama saya cukup satu, mari kita uji data. Hanya di Islam, Bung. Al-Quran surah An-Nisa mengatakan fawahida, cukup satu, hanya di Islam. Di OT tidak ada dalil itu, nggak ada. Saya mau pingin seumur hidup saya demi Allah, demi agama baruku, saya mau pingin menikah hanya satu kali seumur hidup. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu yang dianjurkan di Al-Quran. Nah, bagus. Fawahida. Oke. Kita doakan dulu saudara kita. Kita doa. Ya, kita doa ya Bang ya. Bang Yos, kalau misalkan tuh nanti ada perempuan yang suka sama Bang Yos itu, yang namanya laki-laki sejati itu bukan dia menerima semua cinta dari seorang perempuan, tetapi dia hanya memikirkan satu orang perempuan yang dicintainya, yaitu rumahnya. Ya, kalau Bang Yos ada perempuan yang suka, Bang Yos nggak suka, wariskan saja ke Dewa, nggak apa-apa, diwariskan. Insya Allah Dewa terima. Ya silakan. Ya, tapi walaupun manusia itu banyak kekurangan, tapi mulai saya lahir cita-cita saya istri saya cuman satu. Tapi rencana Allah kan kita tidak tahu ya. Tapi ya maksudnya kan siapapun manusia kan nggak tahu hari ke depannya siapapun orangnya. Iya, saya tahu lu. Gitu lah Gurunda. Jangan mau terhasut dengan Bang Dewa, Bang Yos. Tapi demi Allah, saya mau ping istri satu seumur hidup. Ya maksudnya satu di Makassar, satu di Medan gitu kan Bang? Tidak ada. Ini live. Oh, bukan begitu. Gurunda Sugi ini ada aja. Nanti istrinya dengar ngamuk lagi, berantem lagi, jangan gitu. Saya Kasihan menikah hanya satu kali. Ini live. Ini harga diriku. Kalau orang Makassar bilang Sirina Pacedi. Iya, Bang. Harga diri itu yang paling utama. Berhubung saya sudah tahun 2006 di sini, saya mengikuti bagaimana adat istiadat Bugis. Iya Bang, iya Bang.
Udah, Ya, lanjut bisa doa, Ustaz didoakan Sugi. kali. Ya, kita doa dulu ya, saudaraku sekalian, baik yang ada di live chat maupun yang ada di Komal. Ya, mari kita berdoa bersama-sama atas hidayah yang Allah berikan kepada saudara kita, yaitu Bang Yos Tato ya. Semoga iman yang baru saja diperoleh dikekalkan oleh Allah hingga akhir hayat. Bang Yos, saya mohon diaminkan ya, karena doanya seorang mu'alaf itu tanpa hijab, tanpa ada sekat ya, karena Anda baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu berarti Anda kembali lagi kepada kesucian fitrah ya. Orang yang suci tanpa dosa, maka doanya itu tanpa hijab. Mari kita doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan Amin. syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadaru'ana wa khusu'ana wa tabutana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wal afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nazati minan nar wa aghfir indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, malam ini aku bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau telah memberikan hidayahmu kepada saudaraku ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan ya Allah. Ya Allah, kalau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah, tetapkanlah hati ini di dalam iman Islam ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah saudaraku dalam menjalankan syariat-syariatmu ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah saudaraku menghadapi ujian-ujiannya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah lisan-lisan kami sebagai penyebar agamamu ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab turunnya azabmu ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami sebagai penyebar maksiat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunlah segala dosa ini ya Allah. Dosa orang tua kami, dosa anak-anak kami, dosa saudara kami dan saudara-saudara muslimku ya Allah. Ya Allah, Engkau lah yang maha pengampun lagi maha penyayang ya Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah, jalan yang telah Engkau berikan kepada orang-orang yang Kau cintai ya Allah. Jangan matikan kami dalam keadaan kafir ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan muslim ya Allah. Ya Allah ya Rabb, matikanlah kami dalam keadaan muslim ya Allah. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Rabb, hanya kepadamu aku mohon pertolongan dan hanya kepadamu aku menyembah ya Allah. Kabulkanlah doaku ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Buat teman-teman yang di bawah, terima kasih banyak atas semua dukungannya ya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman. Jangan lupa doain juga Bang Yos agar istiqomah ya. Silakan dilanjut Gurunda. Gurunda monitor. Ini mungkin belum lanjut ya. Ini mau pamit turun dulu. Terima kasih. Baik. Setelah dinaikkan
Dini mau pamit dulu. Terima kasih teman-teman. Pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Bang Dewa mungkin mau menambahkan? Masih mau jangan? Silakan Bang Dewa. Silakan dilanjut saja. Tapi tadi Dewa terima kasih banyak ya ke Bayos ya. Karena dari sekian banyak menonton YouTube Bang Juma perdebatan, ternyata pilihannya jatuh kepada seorang Mahadewa, bisa nelpon ke Bang Dewa. Bahkan dari awal Bang Kian Santang mengatakan bohong, Mas Dewa bohong. Dan ternyata itu benar. Dewa minta maaf dan Bang Kian Santang sendiri di sini perwakilan meminta maaf atas prasangka buruknya kepada Bang Yos. Dan Dewa doakan selalu semoga Bang Yos istiqomah dalam menjalankan ajaran agama Islam. Kalau ada sesuatu hal yang tidak paham mengenai soal Islam, tanyakan kepada kami umat Muslim ya. Mudah-mudahan mungkin begitu saja dari Dewa. Terima kasih banyak kepada Bang Juma, kepada Bang Yos, Pak Rahmat yang sudah hadir di sini menyaksikan prosesi syahadat dari Bang Yos Tato. Terima kasih. Silakan lanjut. Baik Bang Yos, nanti disiapkan foto KTP istrinya ya. Nanti kirim langsung ke Gurunda Juma. Nanti dikirim nomor WA-nya ya Bang Yos. Ya. Biar sekalian dibikinin sertifikat kemualafannya. Siap. Tapi besok pagi bisa ya? Kirim aja besok pagi ya. Siap. Host, saya juga mau pamit, mau lanjut kerja. Terima kasih sudah mengizinkan saya naik ke Komal ini. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma tolong Angka nih Roy Brokoko kepada ini kepada siapa? Halo Bang Juma, kasih kesempatan ngobrol lah. Kamu lama-lama semin resipi mung la haula wala quwata illa billah. Kayak begini cara. Bang Yos silakan kalau mau pulang turun aja dulu ya Bang Yos ya. Kalau mau pulang siap. ya. Bang Baik. Juma kan Nanti tahu. pagi-pagi disiapin ya KTP-nya ya. Siap. KTP istrinya ya biar dibikinin sertifikat mualaf. Baik. Siap. Terima kasih Bang Yos. Assalamualaikum. Saya izin dulu ya. Duit nggak kurang banyak, kan? Artinya kalau mau marketing, baru orang-orang yang cerai seperti saya biar menantang, biar ada pemicunya gitu, biar rame gitu. Artinya yang kita bicarakan isi penting supaya followernya banyak gitu, Pak. To the point aja Pak, to the point Pak. Malam itu nak matiin ruas. To the point. Siapa di antara kalian ini yang tahu Istana Negara di Medan Merdeka Utara itu? Apa? Di Medan Merdeka Utara itu gedungnya menghadap kemana Bang Juma? Menghadap ke arah. Selatan. Kenapa emang? Lama amat sih jawabnya. Ya menghadap ke Makassar. Kenapa emang? Ke selatan. Oh ke selatan. Udah tahu nanya. Lempar juga sendal nanti. Pertanyaannya yang paling berpower begini. Berokok sih ya. Kalau orang berdoa di situ, kalau kau bisa jawab gini, kau bisa sahadat dengan saya besok pagi. Ngapain syahadat? Orang nggak ada akalnya syahadat. Ada aja. Pertanyaan manusia. Kalau orang berdoa di Medan, berakal dulu baru niatan syahadat. Dulu sayang, kamu kalau nggak berakal gimana ceritanya? Kalau cuma beranus apa gunanya? Akal kau yang pintar itu cuma. Semua bangsa Indonesia mengetahui bahwa Medan Merdeka Utara itu menghadapnya ke selatan. Artinya ketika ada yang berdoa di situ, mukanya itu ke selatan. Yang jadi pertanyaannya, apakah Medan berdoa di Medan Merdeka Utara sama dengan berdoa ketika kita sholat menghadap ke barat? Yes kan? Apa itu istana? Istana itu memang masjid. Ya tapi kan yang penting doa. Loh, yang diperintahkan itu sholat, tante. Ini ku minta juga baju sakarnya lagi nanti ku gantung di alun-alun. Sama seperti Bang Sugi tadi. Bang Sugi kita nggak tahu dia berdoa ke arah mana itu. La haula wala quwata illa billah. Yang diperintahkan menghadap kiblat itu pada saat sholat. Ya sholat ini berdoa. Lain.
Oh, sholat sama doa beda? Beda lah. Oh, baru saya tahu ini doa sholat beda. La haula wala quwata illa billah. Teman-teman Jadi ketika saya berdoa tadi kau kira sholat gitu? Setahu saya, Bang, sholat doa itu memohon kepada Sang Ilahi. Iya, tapi kalau berdoa itu kapan aja bisa dilakukan. Oke. Kalau sholat itu Jika berbeda, mana kapasitasnya yang lebih memungkinkan agar Allah mendengar doa kita? Apakah sholat atau berdoa? Bang, berdoa itu kapan aja. Tapi Enggak, sholat itu arahnya Juma yang gua tanya. dengarkan dulu saya, wahai sendal jepit. Dengarkan dulu, ya, dengar. Doa dan sholat itu berbeda. Contoh di dalam Al-Quran diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenalkanlah doaku. Jadi berdoa ini Nabi Abraham yang berdoa. Dia minta kepada Allah supaya dia dan anak keturunannya menjadi orang yang tetap melaksanakan sholat. Sholat itu adalah niat yang digerakkan kemudian dengan jasad, lalu dilakukan kemudian dengan khusyuk, dan itu adalah prosesi ibadah yang sudah memiliki waktu yang sudah diatur. Begitu, kawan. Oh, jadi berarti sholat dan doa berbeda maksud abang ya? Gimana? Doa sama sholat berbeda gitu maksud abang Juma? Doa itu adalah satu tindakan di mana kita melakukan permintaan kepada Allah. Sedangkan sholat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk ibadah yang di dalamnya diiringi dengan doa-doa. Oh ya, oke Bang, oke. Melawan lagi ku lempar sendal lama-lama. Ya. Enggak, Apa lagi? Ini pertanyaan mendasar Juma. Bagaimana dengan tatonya Yesus tadi? Enggak, maksud gue begini Bang. Ini pertanyaan mendasar supaya pengetahuan kita tahu juga gitu loh. Kayak bahwa kalau memang ada perbedaan jelas antara sholat dan berdoa, kemukakanlah perbedaannya yang esensi banget. Jika memang semata-mata keduanya adalah sebuah pengharapan, kan begitu. Apa sih omong apa sih ini orang? Artinya pengharapan dalam arti bahwa mengharapkan bahwa Sang Ilahi atau Allah itu bisa mengeringankan tentang beban penderitaan manusia, kan seperti itu. Wujud doa kan, harapan doa kan seperti itu, Pak. Iya. Jadi ketika saya bicara tentang istana negara, itu kan menghadap ke selatan. Yang saya mau tanya, ketika doa di istana negara itu menghadap ke selatan, apakah doanya itu sah apa bagaimana? Itu menurut saya, Bang. Kalau dia berdoa menghadap kemanapun sah, tapi kalau dia sholat dengan sengaja dia membelakangi atau menyampingi kiblat, itu tidak sah. Kalau dengan sengaja, itu artinya dia mabut. Iya, tetapi kalau orang berdoa di istana negara kan memang tidak disengaja, emang itu benar gitu. Benge, dengarkan saya. Sholat itu adalah gerakan tubuh yang diawali dengan niat dan menghadap ke kiblat, kecuali pada tempat-tempat tertentu. Itu yang disebut sholat. Kalau berdoa menghadap kemanapun boleh. Artinya sholat bisa disimpulkan bahwa itu tindakan untuk merendahkan diri pada sang penguasa ilahi sambil ini orang lagi belajar bicara kayaknya ini. Lagi mabuk si Borokokok ini nih. Saya simpulkan sholat kalau memang bukan doa, artinya adalah merendahkan diri kepada penguasa ilahi supaya apa yang kita minta diberikan, apakah itu pengertiannya? Sholat itu sudah pasti doa, tapi doa belum tentu sholat. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam sholat ada doa. Kalaupun di dalam sholat ada doa, artinya sholat bisa ke barat,
dan ketika doa bisa dong berbalik, bisa nggak begitu? Hai. Enggak, pakai logika kamu. Pakai logika kamu kawan. Coba. Aduh, Udah banget nggak nangkep dari tadi ya. Bukan gak nangkep, akhi. Dia sudah tahu. Tapi dia lagi belajar bicara ini. Enggak, aku mau besok ini kalau memang masuk di akal saya, kau datang ke rumah saya, tunggu jadi itu cuma. Nggak perlu. Aduh, ini juga Belajar dulu agama Kristen itu bagaimana, Bapak. Saudara-saudaraku yang Muslim bahwa memang berbeda, sholat dan berdoa memang berbeda gitu loh. Sekerut di Indonesia. Nabi Juma. Bikin kopi campur masa aku deh. Coba jawab dulu itu Juma. Apa yang harus saya jawab? Pak Andre. Dah si Bang kok bingung sendiri. Apa yang harus saya jawab? Coba. Selain yang Juma yang pintar dan kelewatan, coba yang nggak pintar selain Juma, coba jawab ini coba. Sholat itu adalah prosesi badan, prosesi ibadah yang melibatkan badan seluruhnya menghadap kiblat, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Doa itu kapan aja, di mana aja, dan tidak ada gerakan yang diwajibkan di dalamnya harus begini dan begono. Belum paham juga? Paham. Ya begitu dong. Enggak, khusus orang Indonesia begini Bang. Khusus orang Indonesia bahwa memang ketika sholat yang di dalamnya ada doa, sepatutnya itu kan ke barat ke arah Ka'bah kan gitu. Iya. Karena secara geografis mereka itu ada di sebelah barat kan gitu. Iya. Nah, ketika istana negara ada yang berdoa di situ, itu kan menghadap ke selatan. Ini orang udah diterangin doa sama sholat itu beda tulul. Udah diterangin dari tadi masih dulang juga. Mungkin yang mana aja kok ini? Dikasih perbedaan yang bisa terima abangku. Abang jangan menjustifikasi tolol. Guna orang kayak gini. Dia abang ini tolol. Udah. Jancok. Udah nggak usah dilayani lah. Ini pertanyaan tolol. Biar ini komalnya rame. Kalau nggak ada pertanyaan tolol kayak gini nggak rame ini komal. Kamu nggak naik tadi udah rame loh. Aduh. Artinya ada yang menantang gitu biar otakmu kerja mikir itu gimana itu loh. Biar ini komal ada yang peminatnya bahwa ada pendidikan di sini kan begitu. Ada Bapak jelas sudah ada yang menonton ada di sini pendidikannya banyak, kayak Pak, seperti dan saya rame. gitu. Orang mau pengen rame-rame gimana cara rame ya bakar biar rame kan begitu. Bakar gitu loh. Tunggu bentar, Magdalena Muslim apa Kristen? Magdalena sama Pak Doni. Walaupun konyol pertanyaannya, anggap aja itu api lah, nggak ada. Kita tidak sedang melucu, Bang. Kita sedang membahas tentang agama ini. Iya, memang kalau itu mau lucu. melucu itu kita bahas Lukas 4 atau Matius 6. Nanti saya minta biji sakarnya gue gantung di alun-alun, mau? Kau membantah omongan saya dengan remeh, Mas, kadang-kadang Bang Juma pintar. Kalau mau melucu ya kita pakai itu, Bang. Asli Juma, nalar lu, logika lu pintar banget. Tetapi kalau gue benturkan hal ini, nalar lu jongkok lu asli. Abangku, di dalam Lukas 6:30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Saya mau meminta biji sakarnya abang, boleh nggak? Boleh nggak? Jangan ngomong bisa kan di komunikasi banyak cewek. Katanya mau dibikin rame. Kau nggak pantas ngomong di sini. Ini dalil di dalam kitab abang. Lukas 6:30. Tololnya lu ngomong di komel yang banyak cewek. Matius 5:42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Artinya, aku minta, boleh kan? Pintar, tapi lu nggak punya etika. Itu yang membahayakan berarti lu. Kok nggak punya etika? Di dalam kitab saudara itu banyak dalil yang membahas tentang biji sakar. Begini sayang. Berarti itu tidak beretika. Begini, di komel yang banyak perempuan ini kau bicara biji sakar. Lalu bagaimana dengan kitab Anda yang banyak membahas tentang biji sakar? Biji sakarnya
lebih seperti besar seperti biji sakar keledai. Cara apa pun tahu. Orang yang pecah buah pelernya dan terpotong kemaluannya tidak boleh memasuki jemaat Tuhan. Anda kan mau yang lucu katanya. Kepintaranmu dimakan sama moralitasmu yang buruk itu. Ngomongnya ketinggian. Berarti kitab saudara tidak bermoral, betul? Betul nggak? Atau jangan-jangan kitab Anda hanya untuk pria, nggak untuk perempuan nggak? Karena kitab yang Anda punya itu diperuntukkan kepada wanita juga. Gimana ada tulisan kayak gitu? Orang yang bonyok kemudian biji pelernya. Bang Juma. Bang Juma, tolong dijawab orang yang bukan menonton, yang kayak lu. Coba selain lu, coba siapa yang jawab? Coba Ustaz Sugi, coba. Udah tadi nggak lucu itu karena saya udah berulang. Yang lucu itu ketika dirimu sebagai rangkuman di dalam komal ini. La haula wala quwata illa billah. Kalau kau menjadikan rangkuman di dalam komal ini, kita nggak usah bicara, nggak usah rame nih komal. Biar nggak banyak followernya. Piye? Kalau abang mau lucu Bapak coba. masuk udah rame di sini, Pak. Iya betul. Kalau saudara saya ini mau lucu, mari kita baca. Bahkan followernya Kian Santang walaupun barusan, artinya menarik ini barang, apa komal ini, TikTok ini kan gitu. Artinya saya mau nambah ini. Apa kamu ini ngomong apa borokokok? Ya udah bang. Iya kayaknya. Udah bang Kian Santang. Kalau mau yang lucu gini bang, kalau mau yang lucu gini, dengarkan. Tendang saya dari follower, nggak apa-apa juga kok. Saudara Andre, dengarkan ini yang lucu kita tertawa sama-sama ya. Cuma biar rame ini komal. Dua raja-raja dua, dengarkan. Dari situ Elisa pergi ke Betel. Ketika nggak kurang banyak. Ketika dia berjalan di sepanjang jalan, beberapa anak kecil keluar ya dari bandar dan mengejeknya. Keluar dari sini, botak. Mereka berkata, botak, keluar dari sini, botak. Nah, dia menoleh, memandang mereka dan mengumpat mereka atas nama Tuhan. Kemudian dua beruang keluar dari hutan dan ya mencabik-cabik 42 anak laki-laki yang sudah menghinanya dengan ucapan botak. Hanya gara-gara dia mengatakan botak. Ini lucu ini. Dengar. Kita kan bicara di komen di TikTok. Maksudnya begini. Tadi ndak mau yang porno katanya, sekarang yang lucu. Jangan dulu, abang. Nggak kurang banyak masjid, nggak kurang banyak ustadz sudah membicarakan hal itu. Demikian juga. Mana ada ustadz membacakan ini? Nggak kurang. Dua raja-raja botak-botak ini nggak ada bang. Nggak kurang banyak pendeta, nggak kurang banyak gereja. Naiklah botak. Ketika kita bicara di komal TikTok seperti ini, ya artinya TikTok juga bukan perwakilan agama. Ngomong apa coba orang ini coba? Coba ngomong apa ini orang? So intelek tapi tidak ada isinya coba. Bukan, kan tadi nyari-nyari supaya banyak rame. Artinya rame TikTok di komal ini. Coba saya bikin rame ya, dengarkan. Lihat aja di bawah nanti tertawa semua saya bacakan. Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu menghinakan dia serta berseru kepada Elisa. Naiklah botak, naiklah botak, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah si botak ke belakang dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka dengan nama Tuhan yang mengatakan dirinya, yang mengatai dirinya dengan kata botak. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 anak yang mengatai dia botak. Hanya gara-gara dikatakan botak, dia kemudian mengutuk 42 orang mati gara-gara dikutuk, gara-gara dipanggil botak. Masa kayak gitu? Dia mati. Iya. Ya artinya jangan menghina gitu loh. Masa gara-gara botak aja dikatakan hai botak, tapi kan memang dia botak. Ya namanya Tuhan, lu mau lawan bagaimana gitu. Bukan Tuhan, ini Elisa ini dipanggil sama anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Elisa botak. Yang botak itu dapat hukuman juga. Botak. Ini dipanggil, katanya dia nabi, dipanggil botak sama anak kecil. Dia mendatangkan beruang 2,
lalu mencabik-cabik 42 orang anak. Ini nabi apa ini? Oke. Sekarang Lucu nggak? Lucu nggak? Lucu nggak? ya dengar. Dengan saudara Andre lucu nggak? Andrianus? Enggak lucu. Hah? Anda sakit berarti? Enggak lucu. Enggak lucu Juma. Begini. Ada. Dengar dulu. Ada parah. Kalau ada nama orang saat ini nama Elisa, bukan nabi, terus botak, lalu anak-anak mau manggil dia botak, tentunya nggak mati. Tapi Elisa yang kau bicarakan barusan, Elisa adalah seorang nabi. Anak-anak memanggil dia botak-botak, itu menghina utusan Allah. Artinya, ya artinya pengenalan. Mereka dapat hukum, mereka mati loh, Pak. Oh gitu, jadi hanya gara-gara dikatain botak? Iya. Oh bahaya ya. Mati kan? Dikatakan Pak, seorang nabi pun murka gitu. Iya. Bukan. Begini, Mbak. Anak-anak kecil waktu menghina Elisa botak. So imut, kalau sama cewek ngomongnya so imut. Kalau sama guru botak. Botak. Ya, kalau kita lembut lah, gimana? Kalau laki-laki Juma ini harus diterasi. Lu harus diruqyah, Bang. Sama saya nggak usah lembut-lembut. Kalau keras pun nggak apa-apa, Pak. Karena Enggak lah. Enggak. Sama Mbak. Cie, so lembut, udah aki-aki juga. Woi, udah ubanan, woi. Sama cewek itu kita harus hargai. Ada lagi yang lucu nih, ada lagi yang lucu. Ada lagi yang lucu, dengarkan ya. Kenapa saya harus lembutin cewek? Dengar. Ada lagi yang lucu Karena nih. aku berasal, aku Dengarkan. gitu. Seorang muda bernama Etikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang itu, anak muda itu, ia ternyata sudah mati. Cuma itu namanya etikus. Kok namanya etikus? Ini Paulus berkhutbah terlalu lama. Ini Etikus duduk di jendela. Karena dia terlalu lama berkhutbah, Etikus ketiduran, jatuh dia ke bawah, mati. Silakan kau menghina. Ini bukan menghina, ini lucu. Katanya tadi mau lucu. Artinya Anda kan mau lucu. Ini firman Tuhan atau bukan ini? Cuma dengar. Ini firman Tuhan atau bukan? Kutanya dulu. Ya nggak tahu, tanya yang bikin lah. Nggak tahu. Ternyata Tuhannya gemes juga ya. Ya apa aja kata lu lah. Belajar lagi, Pak. Belajar lagi. Buat malu aja. Begini. Kau dengarkan bahasa ini. Anda kan mau lucu tadi, jadi kasih yang lucu gitu. Bang Juma, 2 hari ke depan saya kemanapun kau ada saya akan ikutin. Aku ada pemikiran, gue posting di Facebook ya, namanya Adrianus. Saya bilang ayam aja dah. Agama SPBU sama agama sumber minyak, nanti kau bahas itu ya. Mana ada agama SPBU? Mulai dari mana dong, Pak? Ngarang ini orang. Ya itu kan otak saya, ya memang nggak ada. Stres. Kalau otak saya di agama SPBU sama agama SPBU, emang masalah? Di mana masalahnya? Buat lo. Oh, di mana masalahnya? Ini ada yang lucu untuk saudara Andre, ada yang lucu. Apakah saudara Andre membatasi nalar saya? Dengarkan dulu Kidung Agung untuk Andre ini. Enggak bisa. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur. Kidung Agung berapa itu Gurunda? 4 nomor 2. Jadi giginya Pak Andre ini seperti domba yang baru saja dicukur. Keriting. Aduh, kenapa gigi mirip domba? Apa hubungannya ya? Kemarin kan gue baru bilang begini, otak manusia itu jangan dikekang, biarkan dia memakai otak. Iya, justru karena itu kita baca yang lucu-lucu. Iya. Karena abang tadi bilang baca yang lucu, kita mau melucu. Kita kan harus. Jadi kita kasih yang lucu-lucu, gimana sih abang ini? Kalau nalar manusia dibuka,
supaya pengetahuannya tambah banyak. Ada lagi yang lucu ini, ada lagi yang lucu. Dengarkan. Dengar dulu. Agama Ada yang lucu. SPBU. Amsal 11:22, dengarkan. Agama sumber minyak. Seperti anting-anting emas pada moncong babi, seperti itulah perempuan cantik tanpa susila. Apa ini Wanita cantik bisa main sama muncung babi. Bagaikan cincin emas pada moncong babi. Kau tahu kan cuma yang seperti itulah perempuan cantik yang tidak susila. Yang kau nggak tahu itu cuma esensi. Yang dibaca, itu bukan esensi, itu yang dibaca itu udah tertulis di dalam Alkitab. Dia baca begini, dia hafal yang lucu-lucu, terus dia mau berketawa supaya followernya banyak yang naik di sini kan. Bukan. Ini ada lagi yang lucu ini. Dengarkan. Ini Komal. Bukan pikir. Ngomong pikir aja pikri. Ini Bang, ini yang lucu juga. Ini Komal. Dewa masih ada di sini, Dewa masih ada. Dewa kepental tadi kuotanya. Oke, ini lucu dulu. Lebih baik tinggal pada sudut rumah, ya. Lebih baik tinggal pada sudut atap rumah daripada di dalam rumah serumah dengan istri yang suka bertengkar. Awas jatuh, Pak. Lebih baik tinggal pada sudut atap rumah. Gimana tinggal di atap rumah, di sudutnya lagi di atap, daripada kemudian serumah dengan istri yang suka bertengkar. Kayak kelelawar itu gantungan. Alegoris lu nggak nyambung. Nggak nyambung. Alegoris itu, iya. Tapi kan kita mau lucu-lucuan. Kalau Indonesia ini sastranya, bahasanya benar gitu. Ya, karena kita orang Indonesia, makanya kita tertawa. Iya, nggak benar. Ini lagi ada lagi yang lucu, Bang. Nilai bahasa Indonesia itu. Andrianus, sedikit lagi Bang Andrianus. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Lucu ndak itu? Itu bahasa alegoris, Abang. Alegoris lagi. Lalu firman Tuhan kepadaku, lihat, kalau begitu aku mengizinkan engkau memakan kotoran lembu, ganti kotoran manusia, dan bakar rotimu di atasnya. Jadi selai itu kotoran. Pada perintah makan roti dibakar di atas kotoran lembu. Gimana ceritanya ini? Bang Juma, kebiasaanmu menerjemahkan kitab sucimu secara letterlek membawa pemahaman yang keliru, dan outputnya abang lihat lah. Lo segotip lagi gitu. Apa sih abang ini? Lucu nggak? Jangan dulu, Bu. Jangan kau sendiri yang bicara. Ini ada si Ken Santang ini jadi wasit kita. Lucu tidak? Nggak lucu kalau orang yang paham bahasa alegoris. Nggak lucu. Kalau tadi botak-botak nggak lucu. Sedih. Kalau Tuhan bertato nggak lucu. Tuhan bertato kesenian kan. Preman kali. Tuhan kok kesenian? Kayak wayang. Kalau di bayanganmu bahwa bertato adalah seni. Maliaki 2 nomor 3, dengarkan. Maliaki 3 nomor 2. Maliaki. Tato itu kan hanya cuma Tatonya tato apa ya Bang Juma ya? Sampai tadi lu bilang Maliaki 2 nomor 3, dengarkan dulu. Enggak, saya pernah dengar begitu. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke wajahmu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Ini lucu ndak atau mengerikan ini? Kotoran dilemparkan ke mukanya. Enggak, kau jangan monopoli pemikiran ini. Ini kan kok ngajak main monopoli dia? Kenapa sih abang ini? Hanya lebih kau yang banyak bicara daripada saya. Ya kan kita melucu. Ya, artinya seolah-olah kau lebih pintar semuanya dari semua manusia di sini. Emang. Tadi ku kasih orang emosi jawab, dia, emosi. Dan kau jawab pertanyaan aku, nggak mau kau kasih. Artinya apa? Kau seolah bikin rumah sendiri. Sini ya. Ini lagi. Dengarkan ulangan 14:21. Aku turun nggak artinya. Janganlah udah tidur aja dah. Aki-aki tidur aja, aki-aki. Janganlah kau memakan bangkai, tetapi boleh kau berikan bangkai itu kepada pendata yang ada di dalam tempatmu untuk ia makan, atau boleh kau jual kepada orang asing, sebab engkaulah umat yang kudus. Janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induk. Udah kabur.
Jangan kau makan bangkai, tapi bangkai itu boleh kau berikan kepada orang lain untuk dimakan. Ini apa? Tuan rumah kurang ajar. Kurang ajar ya. Aduh, kurang kerjaan kayaknya ya. Aduh, gimana ceritanya? Udahlah kita istirahat dulu lah. Di tempatku sudah 4:30 hampir ini. Aduh. Ya, makasih banyak Gurunda Jojo kalau ya, sama-sama. Insya Allah besok habis zuhur ya Gurunda. Amin. Bentar dulu. Saya boleh ngomong nggak? Iya, silakan Bang. Oh, ini pokoknya saya malam ini senang banget bisa satu room sama Bang Zuma. Udah gitu aja. Susah banget soalnya. Oke, Sama Bang, saya juga, Bang. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang John. Ya, Assalamualaikum Bang Zuma. Siapa ini? Salam dari saya dari Malaysia ya Bang ya. Dari Malaysia itu. Iya, 4 nus. Ya. Bang Zuma kapan ke Komal saya Bang Zuma? Insya Allah. Saya mau bicara dengan Bang Zuma sebentar. Iya, silakan Bang Serangkai. Iya, begini Bang, saya ini kalau tentang soal agama, saya memang kurang lah. Jadi saya lebih baik berterus terang lah kan. Saya kurang tentang agama ini. Tapi apabila saya menonton acara-acara yang seperti ini, saya ada satu cadangan Bang Zuma. Saya ada satu cadangan. Apa kata kalau Bang Zuma berdebat dengan orang-orang yang bukan non-muslim ini secara offline Bang. Jadi videonya nanti boleh ditayangkan di YouTube. Jadi orang seluruh dunia juga boleh menonton melalui YouTube secara offline. Jadi nampak muka-mukanya semua itu. Jadi rasanya lebih, kalau orang Indonesia bilang lebih keren mungkin ya. Itu cuma cadangan saya Bang. Itu cuma cadangan saya. Dan soalan ya. Iya. Gimana Bang? Saya kalau debat offline ilmu saya belum ini Bang, belum memadai untuk itu. Ada teman-teman kita yang mengambil debat offline yang jauh lebih hebat. Nah, nanti abang saya bisa mengundang mereka. Mereka adalah pakar-pakar dan boleh dikatakan mereka itu adalah panitia surga. Mereka sudah bisa dengan gagah berani offline bertemu dengan pendeta langsung satu ruangan dan ilmunya mereka itu sudah sampai tingkat langit. Kalau saya belum bisa, saya cukup melayani, baru bisa melayani konten-konten botol yang ada di sosmed. Jadi kalau yang offline itu ada yang pendekar sakti, mereka semua adalah ya selayaknya apa ya bilangnya, malaikat pencakar langit lah. Abang bisa menghubungi mereka Bang. Tapi kalau saya Bang Zuma ya, kalau saya bagi pandangan saya setelah beberapa lama saya mengikuti live Abang Zuma, rasanya memang abang ini memang mantap ini kan. Kalau secara offline ini memang ramai yang menonton nanti, termasuk daripada Malaysia. Sebab saya yakin dari Malaysia juga banyak yang mengenali Abang Zuma. Sebab baru-baru ini saya bertemu dengan rakan yang duduk di kedai-kedai kopi, bercerita tentang Bang Zuma juga. Rupanya mereka juga kenal Bang Zuma selain saya. Ya betul, iya ini. Ya betul. Sebab itu, ya, itu dia Bang, ilmu saya belum pantas untuk debat langsung offline. Ya, saya hanya sebatas sosmed kayak begini Bang. Kalau yang hebat itu yang sudah bisa offline, wah itu angkat tangan saya. Mereka memang sudah pakar mereka. Tapi saya yakin Bang Zuma juga boleh. Malahan lebih hebat mungkin ya. Dan satu soalan kepada saya Bang, apabila tadi ada satu soalan apabila tadi saya mendengarkan tentang solat yang Abang Zuma katakan harus menghadap kiblat itu kan? Iya kan? Tapi pertanyaan saya yang muskil di kepala saya ini, apabila bagaimana contohnya sekiranya itu orang itu solat di atas kapal laut Bang, kan kapal laut ini dia ke kiri ke kanan mesti kadang-kadang ianya akan lari daripada kiblat Bang. Macam mana hukumnya tuh Bang? Ya itu boleh Bang, kan ada pengecualian. Jadi di atas kapal, di atas kendaraan itu boleh kita menghadap kemana aja, karena tidak mungkin kemudian kita memerintahkan sopir untuk menghadapkan mobil ke arah kiblat gitu Bang.
Iya betul juga ya. Iya, jadi Sebab, di kitab Bukhari itu membolehkan kita. Boleh bang, kita sholat boleh bang. Iya. Saya juga sering mempraktekkan itu di pesawat. Oh iya. Iya. Oke Bang Zuma, mungkin itu saja Gurunda mau mungkin istirahat sebab Gurunda karena udah Iya, mau boleh. subuh ini. Sudah sholawat di sini bang. Iya. ya Mungkin di besok Malaysia bisa juga dilanjut waktunya lagi, sekarang bukan sudah besok siang ya. 4.13 pagi nih. Jadi siap. itu saja dulu Bang Zuma. Terima kasih Bang Zuma. Baik, ya. sahabatku, salam sama saudara-saudara kita yang ada di Malaysia sana ya. Iya Bang. Oke. Iya. Oke, Sampaikan assalamualaikum. salamku sama mereka. Bang Zuma ilmunya belum bisa untuk offline. Ada teman-teman kita yang memang sudah pakar, udah di atas langit ketujuh ilmu mereka, yang ya hebat lah. Makanya mereka itu kemudian kemana-mana offline, tiap hari mereka offline. Dan mereka memang mengawali karir di dunia apologet, tidak pernah ikut di sosmed. Mereka adalah pakar-pakar offline semua. Itu bang, ya, Iya. sampaikan aja kepada teman kita yang ada di Malaysia. Thank you abangku, barakallahu fiik. Masya Allah. Oke, luar biasa. assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sugi monitor Ustaz Sugi. Ustaz Sugi. Cemana mencurun ini? Ustaz Sugi. Ayak naon. Ya silakan. Oke teman-teman, Mungkin ditutup. saya pamit Turunkan dulu saya Bang, ya undur diri ya. nggak bisa saya. Iya, sahabat-sahabat yang ada di channel Sukip 15, terima kasih telah menjadi saksi persyahadatan sahabat kita Dinda Rahmat. Insya Allah nanti kalau misalnya ada ruang, ada onten yang di tempat Dinda, saya akan hadir di sana insya Allah. Insya Allah. Ukhti Magdalena baik. Ukhti Nanti kalau Dinda. sesuai waktu Ya, saya gimana? sesuai waktu saya kontak WA Bang Zuma, nggak apa-apa ya Bang, saya WA aja ya. Boleh, Izin. cuman masalahnya biasa sekali hari itu biasa sampai 5 Komal yang minta segera saya hadir. Saya bingung jadinya. Jadi kalau misalnya saya nggak hadir, itu berarti saya sudah terlanjur di Komal lain ya. Iya, Ahli Sugi, insyaallah, nggak Gurundaku apa-apa, yang tersayang, saudara Ananda, ya thank you. Bang Kian Santan, saya pamit ya untuk diri Siap. semuanya ya. Makasih Laskar banyak, Api yang ada di bawah, sahabat-sahabat muslim semuanya. Nanti siang jangan lupa Gurunda. Oh siap. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.